Shalom, selamat pagi Amang Inang. Berikut saya akan membacakan aturan ibadah pada pagi ini. Pertama, semua warga jemaat menggunakan pakaian yang rapi. Kedua, petugas ibadah, pengkhotbah, dan liturgis menggunakan baju tohonan. Ketiga, proses ibadah akan dipandu oleh host, song leader, liturgis, dan pengkhotbah. Keempat, selama ibadah, suara jemaat akan di-mute kecuali pengkhotbah saat khotbah. Kelima, nyanyian akan dipandu oleh seorang song leader. Keenam, persembahan dapat ditransfer dengan menggunakan rekening gereja atau barcode virtual rekening gereja kita. Dan yang terakhir, ketujuh, ketentuan lainnya akan diatur selanjutnya. Demikian. Selanjutnya akan saya serahkan ke Amang Sagala. Bunyi loncengnya. Lanjut aja, Mika. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, kamu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Marilah kita masuki ibadah kita dengan bersaat teduh diiringi oleh musik preludium. Selanjutnya, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 sampai ayat 3, Allah pencipta semesta.
Allah pencipta semesta yang maha kudus Dan suci, tiada batas yang kau beri, Allah kasih sayangmu dengan sang surya yang kau beri, dan dan yang sungguh yang kau beri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama kami hidup. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 4. Itu kesukaanku, tutur kata dan sikapku memuliakan nama-Mu. Firman kebenaran-Mu menghangatkan jiwaku. Hukum Tuhan dalam ibadah hari ini tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 2 dan 3. Hapus saya Tuhan semua dosaku, Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu. Takkan ku lupakan selama hidupku. Kau telah disalibkan karena dosaku. Tubuh, roh, dan jiwa dan tenagaku jangan milik dosa, tapi
Marilah kita mengaku atas dosa-dosa kita. Betul. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 5. Allah sumber keadilan bagi kaum yang lemah. Roti surga diberikan agar umatnya kenyang. Yang tertindas tertekan dibebaskan Tuhannya. Marilah kita mendengarkan epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu tertulis di Matius 23 ayat 23 sampai dengan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan durjanaan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 229 ayat 1 dan ayat 3. Berbahagialah mereka yang terjaga bersama dengan orang yang durhaka yang taat imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Pada masa penghakiman orang fasik sengsara, tapi orang yang setia diberi mahkotanya. Orang fasik dan berdosa pasti dibinasakan, tapi orang yang beriman bahagia selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Masih mute. Siapa, Mang? Warta jemaat itu Evelinda yang kami berikan. Iya, Mang. Sebentar. Shalom, selamat hari Minggu untuk Amang Inang dan seluruh jemaat yang hari ini mengikuti ibadah kita. Warta Minggu kita pada hari ini bernama Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik Minggu kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah kita pada hari ini, pengkhotbah adalah pendeta resort kita, pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Sigalingging. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan para hambanya pada hari ini. Pelayan ibadah minggu depan, 15 Agustus 2021, yang melayani pengkhotbah adalah pendeta resort kita, pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua Edi Mangaraja Sigalingging, dan pembaca warta calon Sintua Anggiat Hutagaul.
Tuhan kiranya memberkati pelayanan para hamba-Nya pada hari ini dan mempersiapkan pelayanan pada minggu depan. Donasi sekolah minggu untuk program pengadaan Alkitab LAI. Tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, seksi sekolah minggu telah mengirimkan dukungan dana pengadaan Alkitab kepada Lembaga Alkitab Indonesia sebesar Rp5.700.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga jemaat yang mendukung program tersebut. Alkitab tersebut akan diberikan kepada anak-anak Indonesia yang tidak mampu membeli Alkitab. Demikianlah diberitahukan. Ibadah minggu virtual. Saat ini kita masih melakukan ibadah minggu secara virtual. Minggu depan kita merencanakan ibadah minggu di dalam gedung gereja kita. Semoga tingkat penularan COVID-19 semakin menurun dan kita mengharapkan COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini. Pemberitahuan berita duka. Pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu, telah meninggal dunia ibunda dan mertua yang kita kasihi dari Bapak Erik Hutauruk, Nancy Boru Sitohang, yaitu Limbayung Hutauruk Buru Lumban Tobing, Opung Misel Buru, tutup usia 79 tahun. Pemakaman telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. Sehubungan dengan itu, setelah komunikasi dengan pihak keluarga, kita akan melakukan ibadah penghiburan kepada mereka pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal kegiatan katekisasi CD. Sehubungan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, AKPP Diaspora akan melakukan peneguhan CD kepada 3 orang pelajar CD. Maka diberitahukan kepada kita jadwal-jadwal kegiatan katekisasi sebagai berikut. Pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021, pukul 15.30, ujian tertulis dengan menggunakan Zoom. Hari Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul 15.30, ujian lisan bersama orang tua dengan menggunakan Zoom. Pada hari Minggu, 22 Agustus 2021, pukul 16 WIB, gladi bersih secara online. Hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8.30 WIB, ibadah Minggu, peneguhan CD dan perjamuan kudus secara konvensional. Pada seluruh jemaat, yang berulang tahun pada periode 8 sampai 14 Agustus 2021, yaitu pada tanggal 11 Agustus, Dedi Kaisar Augusto Sigalingging. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta Keuangan 8 Agustus 2021. Laporan keuangan AKPP Diaspora untuk jumlah pemasukan uang huria sebesar Rp487.669.000. Untuk uang pusat sebesar Rp308.000, sehingga total seluruh pemasukan berjumlah Rp5.055.669. Total jumlah pengeluaran uang huria sebesar Rp915.864 dan pengeluaran untuk pusat sebesar Rp3.312.000, sehingga total pengeluaran berjumlah Rp4.227.864. Sehingga saldo kita pada
tanggal 7 112.927.350 rupiah. Topik doa kita minggu ini, mari kita terus bawakan ke dalam topik doa kita untuk pandemi virus corona kiranya segera berlalu dari muka bumi. Kita juga berdoa untuk Pendeta Dr. Binsar Jonathan Boru Pardede yang saat ini sedang isolasi mandiri. Untuk keluarga Bapak Erik Hutauruk Boru Sitohang agar segera terhibur. Untuk Sintua R Boru Panjaitan, Sintua pensiun, Opung Anandro Boru yang pemulihan di rumah. Dr. Tea Asmatupang Boru Tambunan, saat ini rawat jalan pemulihan juga di rumah. Sintua Nyonya R Manurung Boru Sianturi, semoga Tuhan beri kekuatan dan pemulihan. Bapak S Hutaguru Boru Sitohang, Bapak Ivana yang rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Bapak Huta Barat Boru Nababan juga yang rawat jalan di Bona Pasogit. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kita. Marilah kita terus membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa yang begitu besar, Allah Bapa yang begitu berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur padamu ya Allah, karena Engkau saja Allah yang memberi kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama bersekutu, menaikkan ibadah kami, pujian kami ke hadapan Engkau ya Bapa. Biar Engkau boleh terima seluruh ibadah kami dan pujian kami ya Bapa, sebagai persembahan kami yang harum adanya di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau jemaat-jemaat-Mu, walaupun kami tidak dapat bersatu di dalam satu tempat, tapi biarlah ya Bapa, persekutuan kami boleh tetap teguh, karena Engkau yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami bersyukur ya Allah untuk para pelayan-Mu yang melayani hari ini. Kiranya Engkau yang boleh sempurnakan seluruh pelayanan yang diberikan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau juga yang boleh persiapkan para pelayan-Mu yang akan melayani di minggu depan Bapa. Agar sungguh Engkau boleh pakai mereka, Engkau boleh persiapkan mereka, agar ibadah kami minggu depan boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu saja. Bapa kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kami dapat ikut ambil bagian di dalam program LAI untuk memberikan sumbangan Alkitab kepada anak-anak yang belum memiliki kesempatan untuk memiliki Alkitab ya Bapa. Biar Engkau boleh berkati persembahan yang telah diberikan ya Bapa oleh program sekolah minggu ya Bapa. Biar sungguh Bapa, apa yang telah kami berikan boleh menjangkau banyak jiwa anak-anak ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh mereka dengar dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk program katekisasi yang telah dilakukan, yang juga sebentar lagi akan melaksanakan peneguhan CD Tuhan. Ada 3 orang anak-anak kami Bapa yang ikut di dalam program katekisasi. Biar sungguh Tuhan Engkau yang urapi mereka. Agar sungguh ya Allah, melalui program katekisasi ini mereka boleh didewasakan secara iman mereka. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Dan biar sungguh Bapa, mereka boleh mandiri, boleh dewasa di dalam imannya, agar dimanapun mereka berada, Engkaulah tetap yang menjadi Tuhan Allah, yang menjadi kekuatan, yang menjadi pemimpin bagi mereka ya Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk keluarga Hutauruk Boru Sitohang ya Bapa, yang juga kemarin berduka atas kehilangan orang tua dan mertua yang kami kasihi Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah keluarga besar mereka ya Bapa. Engkau saja yang boleh memberi
kekuatan, Engkau saja yang boleh beri penghiburan yang sejati yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Bapa. Biar Engkau juga yang boleh terus berkati mereka, urapi mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh terus sungguh hidup di dalam Engkau. Begitu juga Bapa untuk seluruh jemaat kami yang dalam sakit penyakit, yang di dalam masa tuanya ya Bapa, di dalam kelemahan fisik mereka, di dalam kesusahan mereka ya Bapa, beban yang mereka alami, biar Engkau boleh hadir Bapa. Engkau beri kesembuhan bagi yang mengalami sakit penyakit, Engkau yang boleh beri penghiburan bagi setiap yang berduka, dan Engkau juga yang boleh memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik bagi setiap orang yang punya beban berat di dalam hidupnya ya Bapa. Biar Engkau yang menjadi kekuatan dan peneguhan bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa, yang saat ini sedang banyak menghadapi beban ya Bapa oleh karena pandemi ini. Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau pasti akan memulihkan pandemi ini dari muka bumi ini ya Bapa. Oleh karena ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang boleh beri kekuatan kami untuk menjalani masa-masa pandemi ini Tuhan. Betapa sedih kami Bapa boleh melihat dan mendengar banyak orang yang terkalahkan oleh COVID Bapa, dan saat ini juga yang berjuang untuk mengalahkan COVID. Engkau saja yang boleh beri penghiburan, Engkau saja yang sungguh Tuhan, hikmat dan kebenaran yang daripada Engkau yang boleh menjadi keputusan yang terbaik bagi pemerintah kami ya Bapa. Engkau yang boleh bantu kami secara perekonomian Bapa. Engkau yang bantu kami di dalam seluruh bidang-bidang yang terdampak oleh karena pandemi virus COVID ini ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, Engkau juga yang mampukan kami sebagai warga negara yang baik, untuk kami juga boleh ikut ambil bagian di dalam usaha-usaha penuntasan pandemi ini Tuhan. Begitu juga dengan seluruh warga dunia ini ya Tuhan, yang kami tahu banyak dan semua warga dunia ini terkena oleh pandemi ini ya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu boleh beserta dengan kami, biar Engkau boleh berkasihan bagi kami Tuhan, agar Engkau boleh pulihkan dunia ini Tuhan. Namun Tuhan, di atas segalanya, biarlah apapun juga, pandemi apapun yang terjadi di muka bumi ini, biarlah semua itu boleh semakin menguatkan kami, semakin mendekatkan kami kepada Engkau ya Bapa, dan kami boleh terus berharap dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di HKBP Tuhan, di dalam kondisi yang saat ini Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus memiliki hati yang rindu untuk melayani Engkau, mencari cara-cara, metode-metode yang terbaik Bapa, untuk sungguh pelayanan yang sejati boleh dilakukan ya Bapa. Berkati seluruh program-program yang dilakukan oleh kantor pusat kami Bapa, pemimpin-pemimpin kami di pusat, maupun program-program di setiap distrik, program-program di setiap gereja ya Bapa. Agar sungguh Bapa, kami boleh tetap memuji Engkau, kami boleh tetap melakukan tugas-tugas kami Bapa di dalam pelayanan gereja kami Tuhan, agar sungguh jemaat-jemaat HKBP juga secara khususnya ya Bapa, boleh tetap berpengharapan, tetap memandang Engkau, dan tetap bersandar hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga. Kami juga mohon ampun Bapa untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Bapa. Betapa sering kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati Engkau. Kiranya Engkau yang boleh ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau yang boleh perbaharui kami Bapa menjadi lebih baik lagi hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biar Engkau yang boleh sempurnakan ya Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Yang persembahan pertama untuk Kuria, persembahan kedua untuk pusat, sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750,
dimulai dari ayat 1. Di hatiku yang Yesus, teguhkan firman-Mu. Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku juga jiwaku, Tuhan berfirman-Nya. Ku berserah kepadamu, ya Tuhan berfirman-Mu. Kuduskanlah ya Yesus, hatiku yang lemah. Gunakanlah diriku, membawa yang sesat. Di hatiku juga jiwaku, Tuhan berfirman-Nya. Ku berserah kepadamu, ya Tuhan berfirman-Nya. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku. Dan seluruh hidupku adalah milik-Mu. Di hatiku juga jiwaku, Tuhan berfirman-Nya. Ku berserah kepadamu, ya Tuhan berfirman-Nya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum saya berdoa dan menyampaikan firman Tuhan, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Mang. Bisa, Mang. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-22, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita.
Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, puncak gunung Libanon. Namun pastilah, aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika kita kehilangan harta, kita belum kehilangan apa-apa. Jika kita kehilangan kesehatan, karena kesehatan itu penting, kita telah kehilangan sesuatu dari hidup kita, tetapi belum kehilangan segalanya. Tetapi ketika kita kehilangan karakter kita, kehilangan iman kita, kehilangan harapan kita, maka kita telah kehilangan segalanya. Termasuk hidup kita, keselamatan kita akan hilang. Ini adalah ungkapan seorang tokoh yang terkenal dari mantan pejabat dari Amerika. Mau menggambarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita berbicara tentang karakter, tentang harapan, tentang iman, maka itu berbicara tentang integritas kita. Berbicara tentang siapa kita. Bukan tentang apa yang saya miliki. Bukan tentang kepemilikan kita. Tapi siapa kamu di hadapan Tuhan, di tengah keluarga, dan di tengah masyarakat. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, saat ini kita berbicara tentang karakter dan perilaku umat Israel yang diperhadapkan dengan persoalan keadilan, persoalan kebenaran. Dalam nats ini sebenarnya Tuhan sangat tegas mengingatkan umat Israel bahwa saat itu Tuhan sedang merancang dua hal bagi umat Israel. Pertama, merancang keselamatan selama mereka setia dan taat kepada hukum-Nya.
Yang kedua, merancang hukuman, kutukan, ancaman kematian, penderitaan jika mereka beralih dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan menegur umat Israel? Padahal pada saat itu umat Israel hidup makmur. Umat Israel hidup bersuka cita. Pada saat itu masih aman, damai, tentram, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Dari persoalan politik, tidak ada musuh, tidak ada yang lain, mereka aman dan tentram. Tetapi yang terjadi adalah kebrobrokan moral. Yang terjadi adalah kehancuran karakter umat Israel, karakter umat Allah, karakter yang sudah ditebus, dilepaskan dari Mesir, karakter umat yang dibentuk oleh Allah. Ternyata mereka tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar, yang tidak bermoral, yang tidak bertuhan, yang tidak beretika di dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat Israel. Kalau kita tadi membaca epistel, kutukan Yesus kepada para Farisi ahli Taurat, bahkan menggambarkan mereka sama seperti kuburan. Kuburan yang megah, yang cantik, dari luar yang dicat putih, tetapi di dalamnya adalah tinggal tulang belulang yang busuk. Sama seperti tubuh orang Batak, kuburannya kalak Batak Amangginang, kan begak-begak duk. Tetapi apa di dalamnya? Di dalamnya hanya tulang belulang, tengkorak. Itu yang terjadi. Di luar begitu indah, di luar begitu manis, tapi di dalam adalah kebusukan, dan di dalam adalah niat-niat jahat untuk membunuh, meracuni, dan merusak keberadaan orang lain. Apakah persoalan yang terjadi di umat Israel tentang karakter itu, tentang moral itu? Ternyata umat Israel itu adalah mereka, khususnya para pelaku hukum, para pemimpin bangsa, tidak hidup di dalam keadilan. Mereka memperlakukan umatnya, rakyatnya tidak sejajar sebagai umat Tuhan. Tidak diperlakukan secara adil. Mereka merampas hak orang-orang kecil. Mereka menindas, menghisap darah orang-orang yang tertindas. Memperlakukan secara kasar, menindas, menganiaya orang asing yang datang ke tempat mereka, yatim piatu dan para janda, bahkan membunuh nyawa orang yang tidak bersalah. Apakah itu yang menjadi ciri umat Tuhan? Apakah itu yang menjadi ciri bangsa-bangsa ataupun umat yang memiliki kedekatan secara emosional kepada Tuhan? Bukankah minggu yang lalu khotbah kita mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan, maka perilaku kehidupannya harus berpadanan dengan panggilan itu sebagai umat Tuhan. Namun dalam hal ini sangat jauh berbeda. Panggilan mereka sebagai umat Allah, sebagai berkat bagi dunia ini, ternyata mereka tidak memanifestasikan, menampilkan itu dalam bentuk karakter atau perbuatan. Yang terjadi adalah ketidakadilan. Yang terjadi adalah ketidakbenaran di tengah-tengah umat Israel. Sehingga Allah murka dan marah dan merancang hukuman kepada mereka. Memang sudah menjadi biasa dinamika kasih Tuhan itu. Sebelum Allah menghukum umat Israel, Allah selalu memberikan teguran. Allah selalu memberikan nasihat melalui para nabi-nabi untuk mengingatkan mereka. Jika bertobat, hukuman tidak akan datang dan terjadi atas mereka. Tetapi jika mereka tidak bertobat, maka hukuman itu tidak bisa lagi dicabut, tidak bisa lagi dilepaskan, dan itu harus terjadi dengan umat Israel. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, topik minggu saat ini kita diajak untuk lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, apakah keadilan itu? Kalau dalam nafs kita ini keadilan adalah berikan hak
mereka yang berhak untuk mendapatnya. Dan lakukan tanggung jawabmu. Jangan ambil yang bukan milikmu. Berikan hak orang lain, berikan hak apa yang menjadi milik Tuhan, dan baru ambillah apa yang menjadi porsi hak atau bagian kita. Keadilan itu Bapak Ibu sekalian bukan persoalan sama rata. Kita mempunyai anak 5. Kemudian ada yang paling besar, paling kecil. Karena supaya kita adil, kita memiliki roti langsung dibagi 5 sama besar. Padahal sementara kebutuhan anak yang paling besar tentang nutrisi makanan berbeda dengan anak yang paling kecil. Bahkan jenis makanan yang diharapkan pada yang kecil sama yang berbeda. Orang memahami keadilan itu sama rata. Sama berdiri, sama duduk. Semua sama dalam arti seragam. Itu bukan keadilan. Itu pemaksaan. Tetapi keadilan itu adalah memberikan hak bagi yang berhak menerimanya sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia. Keadilan itu adalah memiliki ruang bersama-sama untuk tumbuh. Setiap orang mempunyai ruang untuk mengembangkan dirinya, potensi dirinya sesuai dengan yang dimilikinya. Bukan masalah keseragaman. Kalau yang namanya keadilan harus seragam, harus sama. Otomatis ukuran sepatu kita harus sama supaya adil. Seseorang ingin memberikan hadiah kepada saya. Jadi karena dia mempunyai teman 8 orang. Ukurannya dia membuat supaya sama semua. Maka dia akan memberikan ukuran nomor sepatu yang 42. Itu nggak cocok untuk saya. Itu cocoknya sama orang lain. Tapi supaya adil, satu produk, satu merek, itu bukan adil. Tetapi sebenarnya itu adalah pemaksaan, kekerasan, dan tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi adil adalah orang menerima apa menjadi haknya, menjadi bagiannya yang sesuai dengan porsinya. Dan selanjutnya, orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Allah. Supaya sebenarnya peranan para penguasa, para pejabat itu memberikan hak bagi mereka yang berhak menerima. Dan di sana tidak ada memandang bulu, tidak ada memandang wajah, tidak ada memandang status. Maulana Marsala seorang pejabat, proses. Kalau bersalah orang yang kecil, proses juga. Jangan dimanjakan. Tetapi sesuai dengan kapasitasnya. Yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika para pemimpin tidak bisa menempatkan keadilan itu. Ketika pemimpin mengutamakan hanya kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Maka ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum itu benar adil bagi mereka yang kecil, tetapi tidak mampu memberi keadilan bagi orang yang besar. Karena mereka selalu lepas. Bahkan orang mengatakan hukum bisa diperjualbelikan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Dan bahkan dalam konteks tertentu juga kelompok-kelompok tertentu bisa membangun hukum-hukum yang hanya berpihak kepada orang tertentu. Sama seperti yang terjadi bagi Daniel ketika dia berada di Babel. Karena Daniel orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ada yang bisa menjebak dia untuk bisa kena hukum dan diturunkan dari jabatan yang begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Para pejabat yang dari kalangan media Persia, mereka bersepakat dan mengatakan untuk membangun suatu patung yang menyerupai Raja Persia. Dan kemudian patung itu dibuat titah, dimunculkan hukum supaya semua umat Israel yang berada di pembuangan, berada di bawah pemerintahan Raja Persia, tunduk dan beribadah kepada patung itu, harus menyembah. Itu menjadi hukum. Siapa yang tidak mau, dia akan dimasukkan atau dibunuh, dimasukkan ke gua singa. Itu artinya Daniel korban konspirasi. Itu sebenarnya tidak adil.
walaupun berdasarkan hukum adil. Karena memang hukum itu kadang dirumuskan hanya kepentingan segelintir orang. Mereka yang mempunyai akses, yaitu jabatan kuasa untuk merumuskan. Kalau di tengah bangsa dan negara kita ini ya DPR mak. Kemudian yang melakukan itu eksekutif, dan para pejabat seperti yudikatif. Inilah menjadi persoalan bahwa ketika kita berbicara tentang keadilan, maka cenderung sekali keadilan itu memang kita berdasarkan keseragaman, berdasarkan sama rata, yang padahal sebenarnya keadilan itu memberikan hak orang yang berhak menerima dan melakukan kewajiban apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntutan, norma yang berlaku, hukum yang berlaku, membangun kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Janganlah keadilan itu menjadi subjektif. Keadilan berdasarkan penafsiran pribadi masing-masing. Keadilan berdasarkan pikiran kita masing-masing. Tapi keadilan itu sebenarnya sesuatu yang bisa menyenangkan semua orang. Yang bisa menjadi jalan solusi mengatasi persoalan. Saya tidak dirugikan. Orang lain tidak ada yang merasa diuntungkan. Tetapi kita sama-sama diuntungkan. Kita sama-sama saling melengkapi, saling mengisi. Bagi Tuhan, keadilan itu dalam nats ini adalah keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya, yang setia kepada hukumnya. Dan hukuman, ancaman bagi mereka yang tidak setia kepada hukumnya. Dalam nats ini, itulah keadilan Allah. Keadilan Allah, keselamatan bagi orang yang setia, orang benar, dan hukuman bagi para orang-orang jahat, orang-orang fasik. Namun kalau kita berbicara dalam perjanjian baru, Allah membaharui keadilan itu. Manusia berdosa yang seharusnya adil adalah dia harus mati karena dosanya, karena pelanggarannya. Ternyata Allah memperlakukan keadilannya itu secara tidak adil bagi manusia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena manusia itu, kalau kita dipertimbangkan dengan keadilan Tuhan, maka kita harus mati. Karena dosa pelanggaran kita. Maka kita akan menderita dan tidak akan memperoleh kehidupan. Tetapi di dalam kasih-Nya, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Menyelamatkan, menebus manusia yang berdosa. Yang seharusnya dia mati. Tapi dia memperoleh keselamatan dan kehidupan. Dari sana kita bisa melihat apakah keadilan Tuhan itu. Keadilan Tuhan itu adalah ketidakadilan kasih-Nya kepada dosa manusia, kepada kejahatan kita. Jadi sebenarnya kalau ukuran logika manusia kita berdasarkan hukum dunia ini, Allah itu tidak adil dengan kita. Kenapa saya katakan tidak adil? Ya memang dosa kita, kejahatan kita harusnya membawa kita kepada kematian dan kita tidak berhak untuk diselamatkan. Tapi kasih Allah memperlakukan kita berbeda dari hukuman itu. Justru menyelamatkan dan menebus kita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan keadilan Allah itu adalah ketika dia tidak adil memperlakukan dosa manusia. Yang seharusnya dihukum tapi justru diselamatkan. Itulah keadilan Allah. Keadilan di dalam kasih adalah keadilan yang menghidupkan. Keadilan yang memberikan damai sejahtera. Keadilan yang membawa sukacita. Keadilan yang memberi ruang kepada semua orang untuk mampu berkreasi. Menggali potensi-potensi dalam hidupnya. Keadilan yang bisa saling berbagi. Di sanalah keadilan itu. Jika kita memiliki akses sebagai pejabat, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, maka sebenarnya fungsi seorang pemimpin dan pejabat itu menciptakan suatu sistem, membangun suatu struktur, menjamin supaya setiap orang dapat hidup merasa bersukacita, damai sejahtera, tanpa ada rasa takut dan khawatir kepada pihak-pihak tertentu. Jadi Bung Harun Wain,
Di tengah ningolu tahun, orang lain melihat kita itu tidak menjadi sesuatu yang ditakuti. Segan bisa saja, karena kita memiliki karisma, karena kita mungkin memiliki kemampuan, tetapi jangan menjadi orang yang ditakuti. Karena apa? Karena kita memiliki kedekatan, memberi rasa nyaman kepada semua orang, dapat berperan aktif di dalam pelayanan. Contohnya di gereja. Seorang penulis buku yang namanya Jen Hendrik, dia membangun tulisannya yang mengatakan jemaat vital dan menarik. Dia mengatakan seperti ini, jemaat vital dan jemaat menarik itu adalah ketika semua warga jemaat terlibat dalam pelayanan dengan senang hati. Saling mendukung, saling mendoakan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada persaingan. Tapi bisa saling melengkapi. Jadi di sana terjadi juga yang namanya take and give, saling memberi. Saya menerima sesuatu yang baik, dan saya menyumbangkan sesuatu yang baik juga. Itulah jemaat vital dan menarik. Di sana ada keadilan. Karena setiap orang mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan. Talenta yang diberikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sendirilah yang bekerja. Mendorong kita mengoptimalkan talenta-talenta itu. Maka peranan pemimpin di tengah jemaat, di mana jemaat vital tadi itu dan menarik itu adalah dia sebagai pelayan, melayani karisma yang dimiliki setiap warga jemaat. Karismamu yang kau miliki apa? Oh ini Amang. Kamu apa ini? Nah, jadi seorang pelayan itu adalah bagaimana karisma-karisma ini didesain menjadi sebuah kekuatan yang besar membangun tubuh Kristus. Dan tidak mempersalahkan. Dan tidak membanding-bandingkan karunia A, karunia B, karisma tadi. Tidak. Tapi justru si A, si B, si C, itu adalah ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, semua. Dibangunlah itu menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Itu peranan seorang pemimpin. Jadi dia melayani karisma-karisma yang diberikan oleh Tuhan itu kepada setiap anggota jemaat dan membangun menjadi sebuah persekutuan yang indah, yaitu tubuh Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, seorang pemimpin ketika dikatakan lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran, sebenarnya bukan dia yang bertindak itu. Dia hanya membuat satu jaminan. Karena ketika kita menyatakan keadilan itu sebenarnya pekerjaan Allah di dalam diri kita. Karena manusia kecenderungannya selalu berlaku curang. Setiap orang selalu berlaku curang. Apalagi orang Batak. Ada ungkapan yang mengatakan, si bora purguk picur saotik, mamora hitaluhut, alai sumur mau saotik. Itu selalu ungkapan yang selalu mengatakan, ya bisa aja kita saling kaya semua. Tapi kalau bisa, saya lebih kaya sedikit. Ya selalu berusaha menempatkan diri menjadi yang lebih utama. Padahal dalam konsep keadilan Allah bukan seperti itu. Hargailah orang yang patut dihargai. Orang yang memang di dalam kesalahan, tegur. Supaya dia bertobat. Kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak lagi. Maka anggaplah itu seperti orang yang sudah bagian daripada iblis. Yang sudah mengorbankan diri kepada setan. Itulah yang mengajar kita. Maka keadilan Allah itu adalah firman-Nya sendiri. Keadilan Allah itu dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Memperlakukan semua orang penuh kasih, penuh kelemah lembutan, menerima menyambut semua orang tanpa ada pembedaan status, menghargai mereka sebagai manusia, menghargai mereka di dalam kelemahannya dan di dalam kekuatannya. Idu amanginang keadilan di Yesusi. Dan dipaksa Yesusi hita songon manusia setengah dewa. Allah tidak pernah memaksa kita untuk melebihi kapasitas kemampuan kita. Tapi Allah menerima kita sebagaimana adanya. Sebagai orang yang berdosa, kita ditebus. Sebagai orang yang buta, kita dicelikan. Orang yang lumpuh, kita diberikan kesempatan untuk berjalan. Orang yang tidak bisa mendengar, telinga kita dibukakan untuk mendengar. Bukankah itu keadilan Allah? Yaitu keadilan di mana Dia berangkat dari kasih untuk kedamaian, untuk sukacita kita, dan untuk keselamatan kita, kehidupan kita. Itu keadilan. Jadi moladong keadilan amanginang. Ale pakorhonna
bukan membawa kepada kedamaian, bukan membawa kepada sukacita, tidak membawa kepada kehidupan, maka keadilan itu harus dipertanyakan ulang kembali. Karena semua keadilan itu adalah suatu proses pendidikan, mengajar karakter seseorang supaya dia tahu apa yang menjadi haknya dan kewajibannya. Itu sebenarnya pendidikan du keadilan yang mangina. Kenapa saya katakan itu pendidikan? Karena ketika kita diperlakukan secara adil, kita tahu apa hak kita, apa kewajiban kita. Dan kita tahu juga memperlakukan orang lain seperti itu. Sehingga ada keseimbangan di antara kita. Tidak mengutamakan seseorang dan mengabaikan yang lain. Tapi sama-sama memberi ruang dalam kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu firman Allah saat ini mengajar kita mulai hari ini, belajarlah untuk bersikap adil. Belajarlah melakukan keadilan itu, melakukan kebenaran itu yang berada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami umat-Mu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan itu bagi kami ya Tuhan, memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Memberikan apa yang menjadi hak untuk Tuhan. Kuasa, kemuliaan, dan kejayaan. Selanjutnya, menerima apa yang menjadi hak kami. Namun Engkau juga membaharui keadilan dan kebenaran itu dalam hidup kami. Karena di dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengubah paradigma tentang keadilan itu. Bukan lagi keadilan yang bersifat retributif atau deliberate, ataupun tukar-menukar. Tetapi keadilan itu adalah kemauan kami berbagi dengan orang lain. Keadilan itu bukan lagi hanya karena menuntut hak atau melakukan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kami. Tetapi keadilan Tuhan yang kemauan mengampuni, kemauan memaafkan orang lain. Yang seharusnya kami harus bersukacita dengan penderitaan orang lain karena kejahatan yang diperbuatnya. Tetapi saat ini Engkau ajarkan kepada kami, keadilan itu adalah ketika kami mengampuni, mendoakan, dan memaafkan mereka yang berlaku curang kepada kami dan berbuat jahat terhadap hidup kami. Itulah keadilan-Mu ya Tuhan. Keadilan yang menghidupkan. Keadilan yang memberikan sukacita. Keadilan yang menyelamatkan. Sehingga tidak ada orang yang menjadi korban. Tidak ada orang yang menjadi binasa karena keadilan tertentu. Tetapi biarlah di dalam terang kasih Allah kami melakukan keadilan itu supaya terbangun persekutuan yang harmonis. Setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun dan menggali potensi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang mampu bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka, itu karismatis ataupun talenta yang Kau berikan ya Tuhan. Dan peranan para pemimpin adalah melayani talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada semua orang. Dan menjalin talenta-talenta itu menjadi suatu kekuatan untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan, sukacita kami melalui firman Tuhan saat ini, mengajar kami untuk mau menghargai orang lain. Tidak melakukan kekerasan. Tidak memeras atau menindas. Bahkan merampas hak-hak orang lain. Biarlah kami tidak hanya berusaha untuk menuntut hak kami,
tetapi juga mau mengorbankan hak kami untuk dapat memberi kehidupan kepada orang lain. Di sanalah keadilan Tuhan nyata. Ketika kami mau saling berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih memberikan rasa khawatir dan ketakutan kepada kami. Di sanalah keadilan Tuhan hendak kami nyatakan. Khususnya Tuhan, pada kesempatan ini, kami tidak lupa membawakan di hadapan-Mu hamba-Mu Pendeta Binsar Jonathan Papahan yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami bersuka cita jika Tuhan telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melewati hari-hari sulit. Dan saat ini dalam proses pemulihan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkatinya. Memberkati obat, makanan, vitamin yang dikonsumsinya ya Tuhan. Sehingga daya tahan tubuhnya, imunitasnya kuat untuk mengalahkan virus yang memasuki tubuhnya. Namun kami juga berdoa Tuhan, bukan hanya untuk hamba-Mu itu, tapi juga untuk keluarga besarnya, orang tuanya, kedua putranya, dan khususnya juga kepada istrinya ya Tuhan, istri hamba-Mu itu, yang saat ini juga dalam proses perawatan, karena diagnosa berbagai penyakit yang mungkin terhinggap di tubuhnya. Jangan kiranya rasa khawatir itu menghampiri kami, tapi biarlah keadilan Tuhan terjadi bagi kami. Keadilan di mana Engkau memberikan kehidupan itu karena kasih Tuhan. Janganlah perhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa kami sebagai manusia ya Tuhan. Tapi tataplah dan lihatlah kami di dalam kasih setia-Mu dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Tuhan memberikan kemudahan. Proses pemulihan terjadi di tengah keluarga hamba-Mu itu. Sehingga hamba-Mu dapat melakukan tugasnya. Sebagaimana Engkau tugaskan sebagai pelayan, dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga Tuhan semua warga jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, yang sudah lansia, dan yang senantiasa berharap akan kesembuhan Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati, yaitu Inang Sintua Manurung Boru Syanturi, Inang Sintua Boru Panjaitan Nyonya Sinaga, Amang Dr. Toga Simatupang Boru Tampunan. Engkaulah Tuhan memberkati mereka yang sudah lansia. Engkaulah yang menguatkan mereka dalam akhir hidup mereka. Yang sudah tua, memampukan mereka untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di samping dalam proses-proses pemulihan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, mampu kami melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, dan berikan semangat hidup tetap bagi mereka. Khususnya untuk memberikan nasihat kepada kami, generasi muda di tengah-tengah jemaat. Selagi mereka Engkau berikan kesempatan untuk hidup ya Tuhan. Tolonglah mereka, kuatkanlah mereka, dan biarlah mereka menjadi inspirasi bagi kami melakukan segala tugas kami di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan, kami tidak pernah berhenti mendoakan, yaitu Bapak Ivana Hutauru Boru Sihotang, yang saat ini tetap masih dalam proses pemulihan di Calgary, Kanada. Kalau Tuhan yang senantiasa memberkati Amang itu, sikap, semangat, juangnya untuk memperoleh kesembuhan itu Engkau berkati Tuhan. Sehingga dia dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala, dapat bersekutu bersama dengan keluarganya. Demikian juga Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan keluarga, yaitu orang tua dari Bapak Deni, Rutapia Boruta Barat, mertuanya yang ada di kampung halaman.
Amang Huta Barat, Engkaulah Tuhan memberkatinya. Di dalam masa tuanya, dia mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kepadanya kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan hari ini, yaitu keluarga Amang Huta Buru Tobing, yang berduka karena kepergian inang yang kami kasihi, Popu Michelle Buru Tobing, pada minggu yang lalu. Kalau yang menghibur keluarga itu, dan semua program-program pelayanan gerejamu, sebagaimana telah diwartakan, biarlah semua berjalan. Program penghiburan, program pelayanan persekutuan, dan banyak hal lain yang harus kami kerjakan. Biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah semua Tuhan, warga jemaatmu ini. Janganlah kiranya ada lagi yang bertambah-tambah karena masalah COVID-19 yang sakit. Tapi biarlah mereka pulih sehat dengan rasa aman, nyaman untuk melakukan aktivitas mereka. Tuhan, berkatilah pekerjaan semua warga jemaat, dimanapun mereka berada. Jangan biarkan tantangan ekonomi yang sulit ini membuat kami surut untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara yang luar biasa, yang tidak bisa kami prediksi, dan tidak bisa kami pikirkan. Karena Tuhan berkuasa mendatangkan berkat-berkat kehidupan bagi kami dari mana saja pun. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang kaya dengan berkat. Allah yang luar biasa yang tidak terselami oleh pikiran kami. Dan biarlah kuasa-Mu itu yang bekerja terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami yakin bahwa apapun yang tidak kami pikirkan, Tuhan telah menyediakan itu untuk kami. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 248 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Dan firman Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk mempekerjakan dan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kepada petugas host, dapatkah di-highlight Pendeta Romeo, liturgis, dan juga song leader untuk pembaca warta, untuk mengucapkan terima kasih kepada semua warga jemaat kita. Ya, di-highlight Majo, kepada host supaya di-highlight dulu. Pengkhotbah, liturgis, dan juga song leader. Enggak di-highlight? Sebentar, Bang. Bentar. Ya. Kok yang mimbarnya hilang ya, Bang? Enggak, mimbarnya itu Pendeta Romeo. Kalau voice itu enggak. Udah bisa di ya. Amang Sagalanya mana? Di highlight. Song leader juga sama itu pembaca warta bisa? Bisa, Bang. Bentar ya. 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 Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kami pelayan atau para halado HKBP Resort Diaspora, pengkhotbah,
saya sendiri pendeta HKBP Resort Diaspora, liturgis Amang Cintua Sagala, pembaca warta Amang Inang calon Sintua Evelinda Boru Sigalingging, dan song leader kita Esther Boru Siregar. Kami mengucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semoga COVID berlalu dan penularannya semakin turun. Bisa bertemu di gereja. Iwa pengen masih minum kopi nabi amang si Barat. Ayo dan dah subuh minum kopi di Jebunyan. Ale nabi amang si Barat na somal. Oh ya Bang Boy. Ya, nanti dia tabain aruk tikto nanti adong sering 5 menit karena 10.15 sekolah minggu kan mulai masuk pas tikto nanti adong akan informasi ya kadang dot akainang. Foto. 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 Siapa mau difoto? Emma. Jadi tanya aku mamang inang itu akar wasta, akan nama tua, akan orang sehat, ketepatan, tetap mata tanya kong keluarga ni amang padita bicara papahan, informasi, ala gabe doho dotong inangi manang oman sirenhol udang na gabi positif tong dirawat bagi ama proses pemulihan boy mardala do dengga ketak mata tanya kondak kadamang do dainang ite. Amin, semoga lekas sembuh. Ya, semoga lekas sembuh. Jala las omak tu inang mutar ketak mas semangat alana memang sahiton memang saya maben holsoad do bobonosan sediga masalpu lewat sehari sedari torneng atau 2 hari lewat 2 hari ternyata ning 2 hari urus masoni jadi hita diperadakan dengan menghitung hari-hari dohotaka tantangan alai senggia ma dalam proseson boy hita mengida bohado sasitonga di bata memperkuat kita jalirak kalau holsuan inang jadi inang tetap semangat inang dah kenapa pola holsuan ala inang molo hami upir songonido tiki itu hona do tunasida molo hami boy mampu menyintas melewati kalian juga harus bisa nggak usah khawatir itu bulu boy do hami apalagi hami tiki berlan dohot amang tetangga nabi las 2 kakak mah hami nuaing ruas di huriana di berlan bahon hami sesudi itu hona sesudi. Bahkan songon itu silinda sampai berapa kali? 7 kali ya, 6 kali supaya negatif. Iya, Bang. Tapi ono kali, di mana nggak dirawat di rumah sakit itu se. Artinya dan isolasi mandiri di Jabu di rumah sakit sampai 6 kali. Amang Sigalingging luar biasa do. Dirawat di mana rawat di rumah sakit Jaladonggos penyakit jantung komorbidna kan. Bah ternyata aman-aman dan orang gangguan barang diri ya. Jadi relawan Amang. Bahkan Jadi relawan nakes. Bahkan gabi relawan di mana diseduai ketepatan sakamar pehalaki tiki gabi rame amang ya 3 orang 1 kamar atau 4 amang. Suaranya amang dokter BG suara amang Sigalingging. Cek amang itu. Alana memang perlu dong pengalamannya kajol manarung kormobitna ya amang. Coba suara. Ay molo songoni betul alan sorong kormobitniba mungkin ya agak lebih baru agak lebih ringan. Ale songona amang situ Sigalingging ada mau kormobitna kan jantung doa apa ale ben amang sigasu dohot si teris si Harpi masih muda gitu, masih usianya 7 bulan kemarin yang kena.
Suara volume Amang dari handphone itu dikuatkan, Amang. Volume dari handphone Amang mungkin bisa dikuatkan ya? Iya. Nah. Itu dia masih galinggi. Oh, Amang semua terbigi suara ni Amang. Mau dong pengalaman Inang Jonang, Inang buruk merpau baru Inang. Di perkembangan Inang. Mama si Renhold di rumah sakit. Hmm. Si Burju tinggal di Jabun ada bapaknya. Olo. Gabe bapak nama marah hati jaga? Olo. Oh, lo nanti. Tapi si Burju udah ngolo minum. Dan ngolo minum asin asa pakai dot. Oh. Mulu pengalaman emang ala amang si galing kita ala si Teresa dan kunina cocok songoni pengalaman ini sida. Kalau kemarin sih emang si Harvey. Iya, Harvey kemarin baik-baik aja sih, dia makan tetap. Jadi kayak OTG gitulah, dia sebenarnya nggak ada gejala gitu. Makannya tetap bagus. Terus dia ketawa-ketawa aja, nggak nangis, nggak apa gitu si Harvey. Biasa Ya, aja dia. Tapi dia tinggal bersama mamanya kan? Sama? Iya, karena kan mereka bertiga kena emang. Jadi bertiga masuk ke Wisma Atlet kan? Iya. Mereka waktu itu kenanya yang bulan 3, Mang, bukan yang sekarang. Iya. Jadi maksud saya yang bulan 3 itu enggak, yang maksud saya Arfi waktu itu usianya 7 bulan ya kena. 6 bulan. Udah. Mang, kalau pengalaman saya paling ngeri itu di rumah sakit, Amang. Halo? Iya. Kalau di rumah sakit iya, itu Amang, makanya kalau bisa kita jangan ke rumah sakit lah. Karena kita sakit itu bukan karena kita yang sakit, kita melihat orang sakit itu lebih ngeri. Karena kalau pengalaman saya jadi relawan perawat. Karena ada teriakan di sana, teriakan di sini, orang nggak tidur. Sementara perawat cuma 3 udah kelelahan, masang infus, ngantar obat, gantiin kotoran orang. Akhirnya kita jadi perawat juga di situ. Tapi dengan penuh pengharapan cepat-cepatlah berlalu. Itu yang paling berat. Kalau Eda Mukhtar jadi tetap dikasih ASI. Eda harus tetap dikasih ASI. Dapat 2 hon segera mah pulih tong. Masalahnya yang dibilang sama Inang itu kalau ASI dari dot itu nggak mau si Burju itu ke persoalannya kan? Oh iya, si Harvey juga begitu. Jadi si Harvey itu CT-nya sebenarnya tinggi 33. Sementara si Cia kan 13, tapi tetap aja dia minum ASI dari mamanya. Kata dokternya tetap aja dikasih gitu, nggak apa-apa. Padahal dia CT-nya tuh si Harvey itu tinggi, sebenarnya nggak menularkan begitu. Mamanya 13 rendah, tapi tetap aja dikasih kata dokter. Makanya mereka di Wisma Atlet bertiga, bulan 3 itu tetap dikasih. Akhirnya sama-sama negatif mereka. Emang si Harvey itu bisa di swab ya? Karena si Burju kemarin si Burju nggak mau mereka swab. Berapa kali udah di swab si Harvey? Nggak, Pak. Aduh, sampai berapa kali di swab, dia malah dibuka mulut, kata perawat, dibukanya mulutnya. Umur berapa? Nggak bisa, katanya minimal 1 tahun baru di swab.
Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya karena sudah bersama dengan ibunya, kita anggap saja dia positif. Jadi sekarang masalahnya dia nggak mau minum dari botol. Dia harus mau minum dari mamanya. Tadi malam kutanya, tadi malam jadi kutanya, grup ini. Grup ibadah. kalau makan dia mau, dan makan dia mau biasa 3 kali sehari. Tapi minum itu yang kesulitan kami, yang minum itu tadi malam katanya hanya dia mau minum 50 cc. Sementara kan biasanya malam dia sampai 200 cc. Biasanya. Oh iya ya. Nah, tadi malam itu, tadi pagi kutanya, tapi nggak tahu waktu jam, tadi kutanya terakhir tengah 9, nanti kalau kamu mandikan, pasti langsung minum, saya bilang. Mamanya di rumah sakit, karena ada gangguan sedikit katanya, pengentalan darah. Maulodido berapa lama dirawat di rumah sakit ini? Karena pengentalan darah? Tidak diberi waktu. Atau sekaligus COVID-nya hitung dirawat? Ya COVID kan membuat pengentalan darah itu COVID dari COVID itu, Omong. Dari COVID itu dia. Ya, Pengentalan darah itu dari COVID itu. Jadi hari ini dia tidak dikasih untuk mengambil ASI karena kemungkinan besar mau dikasih antibiotik yang tinggi. Oh, antibiotik yang tinggi. Diganti susu bantu aja lah, Inang, untuk si Burju, Inang. Kalau boleh, biar dia bisa minum. Masalahnya dia bukan karena tidak ada air susu, yang tidak mau minumnya dia. Iya, diganti aja dulu maksudnya. Masalahnya air susu. Aku takut mau kasih apa dia, nggak mau jadi dari botol. Nggak mau pakai dot dia, Inang. Disendokin nggak mau, dak? Nggak mau, begini intang kita. Jadi kalau mau minum formula, saya takut mengasih formula yang mana. Saya masih takut. Alanada kiaiba nado bena bertemu dengan formula. Formula belum pernah. Dia selama ini masih ASI full 100%. Itu perlu didiskusi sama dokter kali ya, Kak, dokter anaknya. Mereka sudah diskusi juga. Oh ya. Sudah didiskusikan jadinya. Kemarin dokter juga yang bilang boleh dia tinggal di rumah. Jadi makanya tinggal di rumah dia. Ke rumah sakit tidak boleh dibawa. Iya, teh. Boleh, nggak dikasih dibawa. Berarti lebih terjamin tinggal di rumah, Nang, ya? Iya. Tatanya kepada semua di rumah warga. sakit, di rumah sakit PGI Cikini jadi. Oh, gabi rumah sakit Cikini teh. Oh, lo. Gabi ujono ngabu non komunikasi non manangku nasida non ke dokter tenang teh supaya dipantau lebih bagus nanti. Segitu. Jadi songonimara dia kahita tatanya koma keluarga binsar papahan rak dohot oman si Renhol nang Sony tu ala inang Mukhtar sambar gogo jala sehat jala kotetong pola pikir ri inang unang jolo dipikiri inang hal-hal yang maben inang gabe drop ida ko benon inang go lapatanna songo kami udah tu inang tiki adong go tolu utrapok kami na masa hamina sakeluarga dengan rentetan karena ini kan klaster keluarga. Parjolo inang baru tuau tidak danak tolu mahutrapok kami di sini parjolo mengubah pola pikir parjolo wek kami. Matangis-tangisian omak nisi barail. Bana mon wa udokon. Emangnya kalau kena Covid langsung berakhir hidup kita? Kan enggak. Jadi udah tua nisi barail. Jadikanlah ini sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu, dipercayakan Tuhan kepadamu, dan buatlah ini menjadi jalanmu untuk semakin kuat menjalani kehidupan ini. Gimana perjo ubah maju paradigma berpikirmu. Unang bereng kopiton berolah-olah, tapi ini menjadi satu ruang untuk mengatakan betapa berharganya hidup yang diberikan. Nah, kedua, sonari kita diajari mengatur dirita lapatana tong disiplin. Tungpe kita sebagai suami istri dan juga anak-anak harus juga bisa kita hidup secara menjaga diri.
tetap menjaga diri, tetapi membangun tak hubungan dalam masjid. Tetap terjaga diri, jarak petaja. Ale hololoha disodo tak mulai tapatari daun untuk tetap saling terikat antara satu yang lain. Baru natolu hondori hal nama kias roha. Misalnya kami menonton mana enggak itu video lawaki namun lu tuak nama saya tonon. Jadi itu ida kami gabi kami komunitas ini unang sangat ya media nama bedrop ibu mulai apa masalah mai dan pola pikir kami penting sonari hudi mati kami jungoluon adalah hanya sementara sirenoli sarupa matu mai si ciai gejalanai mual dan boy mangan mau tahu imetong ya kan mama cia itu gejala sama itu kena. Iya, enggak itu gejala pertama tuh cuma apa meriang. Tapi udah di Wisma Atlet baru mual kena mah, kan ada mah juga kan. Entah waktu baru-baru enggak, udah di Wisma Atlet baru dikasih obat, mual lah muntah-muntah. Kata dia apa tuh, Dok? Dia lagi kerja. Katanya pengaruh obat katanya. Kalau lagi kerja kan dia berusaha. Kok nggak ada suara ya? Amang masih mute itu. Soni mara dihita dia kadamang dok denang rak martanyang mahita kecepatan anak sekolah minggu kita mau masuk ibadah. Porsia do haminang. Karena mampu dosa sudah martanyang pe hami jala tetap mainang semangat teh. Nang labat tanah unang gabe drop inang memikiri nama saon alai gabe lam tuguma inang marha porsiaon jala tanya kono nami pe ala inang toktong jala daknya pas sok menanya kono ala inang termasuk dua-dua nami setiap malam juga kita selalu mendoakan keluarga mereka inang doa ala inang teh. Kami posisinya sekarang di rumah. Posisi kami sekarang di Duren Sawit sudah sama si Ren. Mang inang dah margogo mal inang dah. Ya Kak. Halo. Oke, selamat hari Minggu lah semua anak sekolah minggu mau masuk. Ya, mau dipakai lagi sudah. Selamat hari Minggu. Ya, selamat minggu, salam sehat semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya menangda margogo mahita sudah ada nangda. Tanya kok kami pe. Semangat Kak. Horas, selamat hari Minggu.